الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. استمعوا لتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. Bapak dan ibu-ibu jemaah kajian Fiqhul Qulub rahimakumullah. Mengawali kajian kita ba'da Ramadan, ini adalah pertemuan pertama. Nah, insya-Allah akan kita lanjutkan. Kita baca firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Ayat itu bunyinya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Terjemahannya dalam bahasa kita lebih kurangnya, dan mereka yang telah memberikan, mengedepankan apa yang telah mereka berikan, mendatangkan apa yang telah mereka datangkan, artinya telah melakukan amal perbuatan yang telah mereka perbuat, namun wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka gemetar. Hati mereka dalam kondisi tidak tenang. Sesungguhnya mereka ila rabbihim, kepada Rabb mereka, raji'un, kembali. Di mana secara zahir kita fahami ayat ini menggambarkan orang-orang yang telah berbuat, yang telah beramal, namun tetap di dalam kecemasan dan ketakutan. Amal telah diperbuat, namun hati mereka dalam keadaan gemetar, takut. Mengapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kalau kita fahami saja ayat ini secara zahirnya, tentu kita menduga ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat sesuatu tapi dampak yang terasa adalah ketakutan. Tentu al-mutabadir atau gambaran yang segera hadir ke dalam fikiran kita ketika membaca ayat ini adalah orang tersebut adalah orang-orang yang berbuat durhaka. Kalau tidak, apa yang ditakutkan? Tentu begitu. Apa alasannya makanya mereka kecemasan dan ketakutan? Dan kalau itu yang hadir dalam fikiran kita, sebenarnya pemikiran yang melintas itu juga tidak jauh dari apa yang pernah melintas di dalam fikiran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kalau kita memahaminya secara zahir, seolah-olah orang ini adalah orang-orang yang durhaka karena mereka telah berbuat namun tetap berada di dalam kecemasan, ketakutan dan hati mereka gemetar. Tentu yang cepat dalam fikiran kita, orang ini mendurhaka kepada Allah
takut kalau dikembalikan kepada Allah mereka akan mempertanggungjawabkan. Nah, kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang berbuat dosa? Apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka takut? Mari kita lihat tafsir dari ayat ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau. Aku bertanya kepada Rasul, kata Ummul Mukminin Aisyah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, mereka yang telah melakukan apa yang mereka perbuat sedangkan hati mereka gemetar ketakutan. Ahuwa alladhi yazni wa yashrabul khamra wa yasriq, apakah orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini orang yang berzina kah? Orang yang minum khamar kah? Atau orang yang mencuri kah? Sehingga mereka takut setelah melakukan perbuatan itu. Apa kata Nabi SAW menjawab pertanyaan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar, bukan. Nah, bukan. Artinya apa? Orang yang gemetar ketakutan yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu bukan orang berzina, bukan pemabuk, bukan pencuri. Walakinnahu ar-rajulu yasum, tapi dia adalah orang yang berpuasa, wa yusalli wa yatasaddaq. Yang dimaksud oleh Allah di sana, kata Nabi SAW, adalah orang yang melakukan siyam, orang yang melakukan salat, orang yang bersedekah. Namun walaupun mereka telah berbuat demikian, wa yakhaf, mereka berada di dalam ketakutan. Takut apa? Alla yuqbala minhu, takut tidak diterima amal perbuatan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya ayat tersebut bukan fi ma'radidz dzam, bukan dalam rangka mencela, tetapi dalam rangka apa? Fi ma'radil madah, dalam rangka memuji, menyanjung mereka yang beramal saleh tapi tetap dalam ketakutan kepada Allah, teringat bahwa seluruhnya akan dikembalikan kepadanya dan akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang mereka takutkan? Kira-kira amal diterima atau tidak ya? Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan satu kajian tentang sifat kalbu orang-orang yang bertakwa. Setelah beramal saleh, hati mereka itu jauh dari sikap ujub dan merasa puas dengan amal mereka. Di orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, hati mereka itu bersih dari sikap ujub, merasa kagum, merasa hebat dengan amal yang telah diperbuat.
mereka tetap berada di dalam rasa takut, khasyah, khawatir amal tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru ketakutan awal. Ditakut ditolak itu baru ketakutan awal. Ada ketakutan kedua yang mengisi hati orang yang bertakwa setelah beramal, adalah takutnya amal tersebut rusak. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang mengiringinya sesudah itu. Jadi ingat, tidak sedikit penyakit batin itu membakar nilai-nilai kebaikan yang telah diperoleh. Di antaranya apa? Al-hasad, dengki misalnya. Ar-riya, was-sum'ah, apalagi syirik. Jadi orang yang beramal, setelah beramal itu tidak jauh dari ketakutan. Ketakutan pertama adalah khaufur rad, takut tertolak. Ketakutan yang kedua adalah datangnya perbuatan-perbuatan baik lahir maupun batin, baik amal jawarih maupun amal qalb, yang bisa merusak nilai ibadah yang telah diperoleh. Bagaimana tidak takut? Ketika kita beramal pun, kita tidak bisa menjamin bahwa amal kita itu makbul 100%. Dengan segala kelemahan dan kekurangan. Bahkan ketika kita melakukan salat sekalipun, selesai kita melaksanakannya, bagi orang yang berilmu akan hadir di dalam hatinya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, innar rajula, sesungguhnya seseorang la yansarif, berpaling dari salatnya itu, wa ma kutiba lahu, dan tidak tertulis untuknya dari salat yang dia lakukan, illa, melainkan kadang hanya usru salatihi, kadang hanya dapat 1/10 dari salatnya itu. Atau bisa jadi tus'uha, atau bisa jadi 1/9, atau subu'uha, atau bisa jadi 1/7, atau bisa jadi mungkin khumus, 1/5, mungkin robo, 1/4, dan mungkin sulus, 1/3, mungkin nisf, mungkin separuh. Artinya amal yang dilakukan itu rentan dengan berbagai macam perbuatan yang membuat nilainya tidak mencapai tingkat maksimal di dalam beramal. Apalagi kalau diiringi lagi dengan berbagai perbuatan yang bisa jadi merusak apa yang telah didapat oleh amal tersebut. Nah, karena itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, kalau dia beramal, dia tidak akan merasa puas
dan terus berselindung kepada Allah dari sikap ujub memandang kagum dengan amal yang telah dia lakukan. Dan itulah yang kita fahami dari jawaban Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tersebut. La ya bintas Siddiq, itu bukan orang yang berzina, bukan orang yang minum khamar, bukan orang yang mencuri. Mereka bukan orang yang berbuat maksiat. Ketakutan mereka bukan karena perbuatan itu. Malah mereka adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Tapi kenapa mereka cemas? Cemas alla yuqbala minhu. Cemas amal itu tidak diterima darinya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit futur, meluncurnya semangat setelah Ramadan, turunnya semangat setelah Ramadan, di mana ketika bulan Ramadan semangat itu menggebu, kemudian jatuh. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal yang demikian tidak sedikit di antara kaum muslimin yang merasa cukup beramal dengan menghidupkan Ramadan sebulan itu. Ini mindset yang keliru. Pola fikir yang harus berubah. Ada di antara kaum muslimin yang menduga dengan taat satu bulan itu dia telah cukup menjalankan tugas kehambaannya dalam setahun. Itu adalah cara berfikir yang tidak tepat, bahkan berbahaya. Karena orang seperti ini akan menganggap enteng amal saleh di luar bulan Ramadan. Nah, perasaan cukup dan puas itulah yang membuat orang tersebut menjadi lemah semangat untuk terus mentaati Allah walaupun Ramadan telah berlalu. Nah, inilah yang dikatakan penyakit batin, penyakit qalbu. Merasa puas beramal saleh, hilang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menasihati kita, jangan biarkan rasa takutmu itu hilang kecuali setelah kamu meninggalkan as-sirat, jembatan yang membentang di tebing neraka, dan surga itu di belakang punggungmu. Kalau masih belum lagi dia berada di belakang, jangan pernah kamu membiarkan rasa takutmu lenyap dari dalam dirimu. Teruslah takut kepada Allah. Di dalam ayat yang kita bacakan ketika salat maghrib tadi, kita bisa memahami nasihat itu. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam keadaan khauf karena menyadari maqam kedudukan, keberadaan Rabbnya. Ingat, Allah itu Rabbul Alamin. Tidak hanya di bulan Ramadan saja dia Rabb. Dia tidak hanya berposisi mulia di bulan Ramadan saja. Dialah yang maha mulia, yang maha tinggi. Dia adalah yang maha mencipta.
di Ramadan, di luar Ramadan, bahkan waktu yang membentang yang menjadi perhitungan bagi kita di dalam tahun dan bulan ini adalah makhluknya. Maka tidak pantas kita hanya melihat maqam Allah, ketinggian Allah, keperkasaan Allah, kemuliaan Allah hanya di bulan Ramadan saja, 1 bulan saja. Seharusnya orang-orang yang beriman tahu dengan maqam Rabbnya dimanapun dan kapanpun. Itu yang dikatakan khafa maqama rabbih. Di orang yang takut dengan kedudukan Allah, dengan keberadaan Allah, tentu tidak akan memilah waktu dan tempat. Kalau ada orang yang hanya takut ketika di masjid saja, dulu kadang orang nambah gunjang, ada ancak gunjang saji do keluar wa antalah. Itu dia menyadari maqam Allah, maqam Rabbih hanya berdasarkan tempat. Itu keliru. Ada orang yang sadar dengan maqam Rabbnya berdasarkan waktu. Jamaah haji sering tuh, jangan gunjang jom, ihram sedang pakai itu aja. Bekola sudah ihram, wak sambung cerita kau. Hanya berwaktu ketakutannya. Orang seperti ini tidak pernah sebenarnya ya, tidak menyadari maqam Allah. Orang yang sadar dengan maqam Allah akan takut kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batas waktu, tidak ada batas tempat untuk hadirnya khauf di dalam diri kepada Rabbul Alamin. Wa amma man khafa maqama rabbih. Nah, kalau kita perhatikan ayat itu, lihat keserasian ayat itu. Allah dahulukan khauf kepada Allah, kepada maqam Allah, kemudian nahan nafsa anil hawa, dan mencegah dirinya dari kecenderungan memperturutkan hawa nafsunya. Kata kita lihat, Masya Allah, kita perhatikan susunan ayat itu. Allahu Akbar. Allah katakan dahulu khafa maqama rabbih, kemudian baru nahan nafsa anil hawa. Takut dengan maqam Allah, baru orang itu mencegah dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Jadi orang yang menyadari bahwa dia hamba dan Allah ada Rabbnya, kalau dia sadar dengan itu dan muncul ketakutan di dalam dirinya seperti itu setiap waktu, tidak berbatas tempat, tidak berbatas waktu, maka orang tersebut akan memiliki ketaatan yang kontinu. Dia akan punya kemampuan untuk mencegah dirinya dari terjatuh kepada memperturutkan hawa. Dia akan menempuh jalan-jalan yang akan menyelamatkannya dari siksaan Allah. Karena itu ujung yang akan diterima oleh orang itu. Wa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau kita berbicara tentang setelah Ramadan berlalu, mengapa semangat ketaatan itu terlalu cepat hancur, turun? Karena konsep beramal kita, yang pertama tadi adalah merasa cukup, merasa puas, seolah-olah ketaatan 1 bulan telah mewakili 1 tahun. Yang kedua apa? Karena kita tidak menyadari posisi diri kita
dan di mana posisi Khalik kita. Jadi jelas kita dilupakan oleh syaitan, oleh godaan kehidupan, sehingga kita lupa dengan maqam kita dan lupa dengan maqam Khalik kita. Jadi akumulasi dari itu semualah yang berakibat nanti apa? Di luar Ramadan orang menjadi santai-santai.